Baik, kita dulu. Ini saya stop ya, absennya ya. Saya tulis di chat kodenya ya. Oke, kode absennya adalah ada di chat. Saya ganti sekarang. Sekarang ganti ini. Baik. Oke. Langsung ke contoh soal di belakang yang lembar terakhir ya, yaitu desain lag. Ya. Oke, desain lag di contoh soal halaman 56. Itu contoh soalnya di sana ya. Kemudian yang belum dibahas juga dalam contoh soal nanti kita bahas ya, yaitu base plate ya. Sekarang contoh desain lag sudah ya, base plate maksudnya. Coba lihat halaman 52. 2.5.4 base plate. Base plate adalah bagian dari suatu penyangga dan dibuat dari plate berbentuk persegi dengan panjang kali lebar dan tebal tertentu dipasang di bagian bawah leg dengan dan di atas pondasi. Ya, kalau digambar ya ada di halaman 48. Itu bagian bawah itu ada kata-kata base plate. Oke, kelihatan? Yang dalam bahasa keren ya, bahasa keren, keren ya, yaitu bukan bahasa keren, di lapangannya itu banyak orang mengatakannya itu adalah sepatu. Ya sepatu memang ya, dia sandal kan sama kan ya. Kalau kita lihat itu bentuknya seperti sandal, alas kaki sama aja alas kaki sandal. Ya, saya ambilkan foto dari buku Pak Kusnario ya. Bentar ya, saya ambilkan gambar dulu.
Oke ya, jadi di bukunya Pak Wisnarjo itu ini adalah base plate. Ini dalam datar, sehingga kalau dari atas ini adalah lubang yang kita namakan kali sama dengan yang ada di lag horizontal plate pada mana ini lag gitu ya. Nah, itu ya. Dan ini ya adalah plat yang ini dilas tentunya dengan ini ya. Yang ini dilas. Mostly ini dilas ya. Ada juga yang tidak, tapi ini adalah dilas ya. Kemudian di atas ini dengan horizontal plate yang di sini juga dilas ya. Karena kalau ini tidak bisa lari-lari ya. Ini tujuannya supaya tidak lari-lari ya. Ini dilas. Dan ini diikat dengan mur baut yang ada di sini. Ini adalah untuk murnya ini ya, ditanam di sini di dalam beton ya. Jadi ini sepatunya tuh ini ya. Oke. Baik, kemudian ya lanjut ya. Tergantung daripada sepatu, leg yang dipakai ya, penyangga. Nah, misalnya sekarang begini, untuk leg berbentuk pipa, panjang dan lebar base plate sama misalnya. Tapi apabila tipe leg berbentuk I-beam, maka panjang dan lebar base plate perlu dihitung sesuai dengan dimensi I-beam. Nah, oke. Seperti ini misalnya. Gitu. Bila ini ada bentuknya seperti ini, maka otomatis kenapa kalau sama panjang dan lebar, maka tinggal segi 4 ya, kayak bawah ini. Tinggal di sini nanti ada ini. Sama gitu ya. Karena dia adalah lingkaran kalau I-beam. Tapi kalau ini lain lagi, maka lain kan kalau ini. Nah, lihat. Ini segi 4 ya, kamu gambar yang bagus. Oh, bagus ya. Nah, di sini. Ya, itulah sebabnya maka untuk misalnya saja adalah I-beam ya, maka seperti gambar di halaman 2.28. Mari saya clearkan untuk masuk gambar 2.28 ya. Oke ya. Oke. Sekarang mari kita lihat ini ya. Kalau ada komen langsung komen ya, supaya enggak terlampau jauh kemana-mana ya. Saya tidak ada garisan ya. Jadi bagus lah ya. Ini yang bilang bagus aja ya. Ya. Jadi kemudian ya. Kemudian misalnya ini I-beam kita taruh di sini. Ya, I-beam. Nah, ya, di sini adalah lubang itu. Lubang ini dimaksud adalah kompensasi luasan ya nanti yang dihitung. Baik, ini ada kata-kata Jadi kalau kita ngomong I-beam, kebetulan ya oke deh, kalau gambar begini ya. Ini I-beam ini sebenarnya ini apa ini?
H, ini B. Oke ya. Jadi I-beam ini adalah, kebalik ini yang dari sana ya, nanti tambah menimbulkan interpretasi. Oke, nggak apa-apa nih. Ini ya di I-beam itu, hmm, hmm, harusnya ini ya. Harusnya ini. Ini adalah B. Ya. Kemudian ini oke. Apapun ya, kan ini nggak sesuai dengan persamaan yang ada di sana. Hmm. Ini H, di H itu diambil misalnya ke arah H itu, akhirnya diambil satu ketentuan. Ini kurang ya ini ya. Nah ini 0,95 H ya. Ini kini diambil 0,8 B ya. Kemudian yang ke arah B kan, B itu adalah N. Dari sini ke sini, N ini juga. Oh, entar. Wow. Sorry. Komputer saya habis baterai. Yes. Maaf tadi down, komputer saya kehabisan baterai. Sorry. Eh, wah, gambarnya hilang. Gambar lagi dong. Baik, saya akan gambar.
Oke, saya akan gambar ulang ya. Hilang tadi gambarnya. Terus KMI tetap aja nggak bisa bagus ya. Oke. Misal di sini ada I-beam ya. Saya gambar ulang. I-beam. Aduh. I-beam ini ya. Maka ini adalah kemarin perjanjiannya ketika saya menunjukkan gambar I-beam ke Anda, ini adalah bagian yang B ya. Dari bagian B itu diambil nanti ya, diambil 0,8 dari B. Ini analisa mengenai luas nanti ujung-ujungnya ya. Sama seperti yang sebelumnya, kelayakan dari satu harga mekaniknya adalah berdasarkan analisa luas. 8 B. Dan yang di sini diambil dari H 0,95 H ya. Oke. Kemudian nanti dari atas ini ke sini adalah di M, dan ini adalah dari pucuk sini sama ini adalah sama. M-nya adalah M. Oh, sorry. Keliru. Ini adalah N. Ini adalah N. Baik. Sehingga ini adalah LB, yang ini adalah disebut panjang. Mengikuti kode yang ada di buku juga nggak apa-apa ya. 0,95 yang kita sebut sebagai panjang. Yang diambil 0,95 ini kita sebut, ini sini aja ya. Ini adalah panjang base plate. Panjang base plate ya. Sedangkan ini lebar base plate. Sehingga sekarang ya, berdasarkan luas ini, maka panjang itu adalah luas A base plate ya, sama dengan panjang kali lebar. Oke, panjang ya ini sama, sudah ada di sana. Maka ini panjang ya, maka ini adalah 0,95 kali A ditambah 2M. Sedangkan jangan lebar ya panjang. Sedangkan lebar
Panjang kali lebar ya. Ini adalah panjang. P base plate. Yang ini lebar. Base plate adalah 0,8 B tambah 2N. Ada pertanyaan? Ini memang analisa luasannya seperti ini ya, menurut kaidah. Nah, di sini kemudian ketika akan menyelesaikan ini nanti kita lihat di contoh soal ya. Maka luas base plate sama dengan panjang kali lebar tadi 0,95H tambah 2M ya kali 0,8B tambah 2M. Ini memang dilakukan di orang sipil ya, banyak ya. Maka dengan demikian ya, ini menjadi persamaan yang harus dipecahkan. Sehingga supaya persamaan ini bisa dipecahkan ya, maka asumsi awal adalah M sama dengan N. Gitu ya. Sehingga dengan demikian, maka ini bisa diselesaikan dengan satu variabel saja. Luas nanti diketahui dari theoretical luas. Ada besarannya luas nanti ya. Kalau ini adalah M atau N ya, atau N semua, ya, maka nanti akan menjadi persamaan dalam bentuk N saja. Karena harga dari mana? Ya. Karena harga ini tahu harganya, ini tahu dari profil ya kan, dari appendix G. Ya, ini adalah dari appendix G kan ya. Kemudian ini kalau N ini tahu diketahui, oke. Ini ada, berarti ini persamaan dalam bentuk N. Ya, misal saja ini kita N ya. Maka ini menjadi persamaan dalam bentuk N. Sehingga nanti akan ketahuan berapa harga N sama dengan diketahui. Ya. Bisa dihitung persamaan kuadrat maksudnya ya. Oke. Baik, dengan demikian maka harga A dari mana? Harga A itu adalah dari ini. Luas base plate dihitung dari persamaan P diganti FP. Dari mana F? Nah, karena tadi sepatu ini ya, yaitu ini, ya saya tampilkan lagi. Ya, karena nanti sepatu ini ya, ini ada lubang ya. Ini ada dia akan ditahan oleh tadi di gambar saya tunjukkan ya. Di gambar 2.24 halaman 48 bukunya Pak Gus. Ya, sepatu itu akan ditahan oleh pondasi. Nah, pondasinya itu bisa granit, bisa sandstone, limestone, beton, bata atau bata keras dengan luluhan. Dan harga dari masing-masing ini penahan itu kekuatannya macam-macam. Ya, di bawah itu granit 800 PSI, sandstone 400, limestone 400, beton 600. Ya. Karena adanya harga-harga itu maka ini yang menentukan ya. Baru nanti kalau FBP itu diketahui, kemudian P yaitu beban 1 ya. Harga ini nanti ya. Karena harga dari mana ini A itu adalah P. P itu kamu tahu dari mana? Beban 1 penyangga atau leg ya, 1 leg dibagi dengan F base plate. Ini tergantung ini, misalnya saja beton. Ini kalau milih 1 penyangga berapa, ini berapa, ini ada harganya nanti diketahui A ini ya. Ya, oke.
Baik. Oke, sehingga dengan demikian nanti akan bisa diketahui berapakah harga. Setelah nanti diketahui, N diketahui, nanti dimasukkan ke sini. Ya. Setelah N tahu, ya N tahu, dimasukkan ke masing-masing. Ya. Bila N sudah dihitung, maka dimasukkan ke sana mana yang N, misalnya LBP. Nah, untuk N gitu ya, sama dengan 0,8B ditambah 2N. Gitu ya. Kemudian dihitung lagi P BP sama dengan 0,95H tambah 2M. Terus bagaimana ini? Karena nanti dengan ada penyesuaian ya. Setelah penyesuaian. Apa penyesuaian nanti kita klikkan di contoh soal ya. Sekarang tebal base, sorry, ke bawah. Bila ternyata ini adalah pipa, maka tidak ada perhitungan yang seperti ini. Kenapa? Hanya berlaku untuk pipa. Untuk pipa ya. Jadi untuk pipa sama deh. Susah gambar pipa. Yang begini ya. Untuk pipa. Nah, maka untuk pipa, ya kan ini bundar ya, sempurna. Maka langsung aja, seolah-olah begini saja. Ya udah diameter pipa ini diameter luar pipa, DO pipa ditambahkan ini. Nah ini diameter baut di sini masing-masing ya. Kompensasi luas, yaitu ini adalah diameter baut. Ini diameter baut. Jadi langsung aja di bawah itu ada persamaan PBB LBB, yaitu diameter pipa tambah 2 kali diameter baut. Karena kalau tidak ada kompensasi 2 kali diameter baut, ya ngepres lah di mana dia? Nggak ada. Mungkin dilobangin untuk tempat baut, tapi kompensasi luasan itu artinya karena itu dilobangin maka harus dikasih pengganti, ya sebesar itu diameter baut itu, sehingga tidak mengurangi kekuatan dari base plate itu. Gitu maksudnya. Baik, sekarang tebal base plate. Setelah disamakan panjang lebar, maka allowable stress sebagai hasil pembagian gaya pada setiap plate dengan luasan base plate yang baru dan tebal base plate didesain untuk menggunakan persamaan 2.82 dan 83. Mana ini? Di halaman berikutnya. Nah, seperti ini ya. Nah, T base plate sama dengan akar ini ada dari Bernard & Young ya. Dari buku Bernard & Young 0,0015 F kali M kuadrat. 0,015 Fn kuadrat. Nah, dari harga F dan N ini tadi ya, dari sini ya, begitu nanti sudah dihitung ya harga Fn ini diketahui dari harga ini ya. Nah ini, dari dua harga ini dan ini diambil yang terbesar ya. Dari dua harga ini ambil terbesar. Apakah nanti keduanya itu beda? Iya memang beda. Di contoh soal kita buktikan nanti ya.
Ada yang baru masuk atau keluar masuk ini? Ya, nanti kita buktikan di contoh soalnya. Baik. Sekarang mengenai angker baut, ya. Bagaimana kita menentukan berapakah jumlah baut yang akan digunakan dalam menahan base plate? Ya, dilihat di halaman, semuanya lihat ke halaman 48 bukunya Pak Gus. Ya. Di sana ada angker, angkor itu sesuatu yang ditanam di dalam ini ya, di dalam beton ya. Jadi kalau ini beton, ya, nah di sini base plate ada di sini. Ini base plate di sini, sorry, ini ada lubangnya. Nah ini ya, ini nanti ada mur baut di sini, ya. Ini ada mur baut. Nah, ini dimaksud tadi, yaitu untuk menghitung berapakah jumlah baut atau gunungan. Gunungan tahu ya. Jadi kalau di dalam mur baut itu, ya, ini sekarang murnya, baut jadi murnya dulu ya. Ada begini. Lurus ya, bagus ya. Nah, ini mesti kan ada, kalau ini ada penutupnya untuk kemudian diulir untuk kemudian secara kencang mempadukan itu, mengikat antara atas dan bawah. Nah, jadi berapakah jumlah ini yang dimaksud di dalam bab ini ya? Yaitu berapakah jumlah gunungan ini? Jumlah gunung. Istilahnya begitu ya. Jumlah ulir boleh ya kan, ulir. Jadi ulirnya ada ini. Kalau ini dihitung ya misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, dari mana ini? Ya, ini kita lihat ini. A baut sama dengan P baut dibagi P allowable baut. Sehingga di mana P baut itu adalah P leg dari N baut. Kalau satu kaki ditahan oleh 4 baut, maka dibagi 4. Sama tadi berat beban dibagi 4 karena apa? Jumlah kaki ada 4. Ini sekarang masing-masing kaki ada berapa baut yang menahan. Nah, itu ini. Ada berapa ini. Kalau di atas ini ada 4 kali 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi 4. P tadi, P yang ada di sini dibagi 4. P yang mana? P ini maksudnya. Mana tadi ada? Nah ini P ini dibagi 4. Lalu jumlah baut ya. P ini yang dibagi 4. Terus urutannya hitungannya adalah ke bawah. Nah, jadi P allowable baut. Nah, P allowable baut misal tidak ada data, di sini dipakai 12.000 PSI. Kenapa kok langsung ditentukan? Bukan, tergantung dari data logam baut. Jenis logam apa yang dipakai, mesti ada data allowable stress-nya, gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada untuk latihan ini, nyatanya nanti di lapangan pasti ada data itu. Data dari logam atau plat yang dipakai. Baut yang dipakai. Jenis baut macam-macam ya. Kalau kamu beli di toko, baut itu bisa stainless, bisa biasa. Atau ya besi tuang gitu ya. Macam-macam ya. Jadi misal 12.000, maka A baut akan bisa dihitung. Jadi P baut ya tahanan P baut adalah P total satu kaki di P satu kaki dibagi jumlah baut ya. Seperti tadi sudah dikatakan ya. Kemudian A masing-masing baut, P baut dibagi F allowable-nya, muncul luasannya. Sehingga dari situ kemudian bisa dihitung berapakah diameter baut. Ya. Jadi kalau seperti itu maka mudah ya. Jadi ini saya gosok ya. Pak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Ini kan kalau dibutuhkan untuk rumus
yang tadi itu untuk F allowable bautnya 12.000 PSI. Jika F allowable bautnya tidak 12.000 PSI, bagaimana? Boleh. Kalau punya data untuk data bautnya ada, berapa allowable-nya? Allowable-nya kan harus diambil dari data stress strain, ya kan? Nah, yang ada biasanya di buku ini yang ada di berita ini yang kan hanya untuk plat datanya ya. Jadi ini diambil salah satu tentatif aja, contoh gitu ya, adanya 12.000 PSI. Oke? Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Baiklah, untuk clearingnya mari kita lanjutkan contoh soal yang kemarin ya. Silahkan untuk melihat ya. Sekarang karena kemarin yang belum kita bahas adalah yang berhubungan dengan base plate. Lag dulu ya. Lag itu adalah belum dibahas. Jadi ini agak bulat lag ini. Sama dengan base plate gak seberapa ya. Lag. Ya, sekarang lihat contoh halaman 56. Contoh 2.13. Ini sebenarnya melanjutkan yang kemarin ini ya. Coba dibaca dulu ya, hati-hati. Dibaca pelan-pelan. Oke. Saya kasih waktu ya. 2-3 menit ya. Mari dibaca. Ini sama di kemarin bejana diketahui berat total beserta isinya. Nah, ini enak ini ya. Mana ada tahu ya. Soalnya kan nggak pernah diketahui langsung begini. Harus ngitung semuanya ya. Kemudian berat tutup atas dan tutup bawah 1.800. Akan dipasang penyangga tipe leg dan lag dengan bentuk I-beam. Tinggi total bejana 10 feet dan diameter bejana 5 feet. Dan tebal bagian silinder 4/16, sedangkan harga A atau C sebesar 15 in. Ini sudah diketahui dia ya. Langsung diomongin harga A, C sebesar 1,5 in. Apabila jumlah penyangga yang digunakan sebanyak 4 buah dengan ukuran 3 in. Ini apa ini? Apabila jumlah penyangga yang digunakan ada 4 buah, ukuran 3 in, berat 7, fondasi terbuat dari beton, desain ukuran lag dan base plate penyangga tersebut. Ya, 3 in ini bentuk apa ini? Oke, mari kita ikutin dulu ya. Ini I-beam ternyata ya. Oke, mari kita lihat pertama adalah desain lag. Apabila tinggi total bejana sebesar 10 feet, maka L adalah setengah kali 10. Dari sini setengah kali 10 tahu maksudnya ya? Bisa ngikutin kemarin ya. Halo? Kenapa kok langsung setengah kali 10? Kenapa kok setengah kali 10 tahu? Halo, gimana? Kok bisa di sini ada kata-kata setengah kali 10 tahu? Silakan dibuka halaman 49. Boleh. L sama dengan 5 feet tambah 0,5 kali HP LS SF plus AHA.
Ini kemarin kita baru bahas hari Senin ya. Jadi tinggi total dari tinggi tutup atas ditambah LS, silinder tambah SF, ditambah dengan tinggi tutup bawah, HP ya. Itu total adalah 10. Karena di sini ditulis tinggi total ya. Ini namanya contoh soalnya. Jadi L adalah leg atau tinggi kaki, setengah dari total tinggi tangki ya, ditambah 5 feet. Karena semua lihat gambar yang ada di halaman 48. Gambar bukunya Pak Wisnario. Jadi dari puncak atas sampai puncak konis bawah dibagi 2 ya. Kemudian ditambahi dari ujung bawah ke bawah itu adalah 5. Dari ujung konis ke bawah ke lantai itu adalah 5. Jadi itulah tinggi kaki. Diperkirakannya dari sana ya. Oke. Jadi dari sini ya. Ini kemarin kita sudah jelasin ini ya. Dari tinggi sini, yo. Dari sini ya, ujung sini. Dari ujung sini ke sini. Ditambah dan tinggi sini ke sini adalah 5 feet gitu ya. Oke, saya kira gitu ya. Ini kalau ada yang nggak jelas langsung di komen ya. Baik, kemudian dijadikan in 120 in. Dan P sigma W per N. Sigma W adalah jumlah berat mulai dari isi tangki, dan kemarin itu ada apa lagi? Tangki, isi tangki, kemudian berat dari material tangki, ya, instrumen dan lain sebagainya ya kan. Jadi diperkirakan saja berapa persen. Tapi yang jelas isi tangki harus tahu. Yang lain-lain misalnya saja tinggi tutup atas silinder, kemudian tutup bawah bisa dihitung. Harus dihitung itu harusnya. Baru kalau yang lain-lain misalnya kayak pengaduk, ya, instrumen, langsung sekian persen. Itu misalnya dari isi. 5% dari isi, boleh diperkirakan begitu ya. Jika sekarang kalau ini sudah diketahui di soal, sehingga P sebenarnya sigma W 35.000 pound dibagi berat tutup atas bawah, jadi seolah-olah nggak ada isi ini ya. Isinya ada di 35.000 itu, tambah 18.000. 9.200 pound. Digunakan I-beam ukuran 3 in, berat 7,5. Dari appendix G ya ini ya. Itulah beratnya. I, pemasangannya macam-macam, 1, I11, I22. Nah anyway ya, mau dipasang I11, I22 ya. Ini sekarang kita sedang membuat laknya. Ini pertama kali, coba dari angka-angka yang ada di bawah itu, LHP sama dengan HI plus 2 diameter baut, BI plus 2 diameter baut. Ini pasangannya udah tahu ini. Kalau angka ini yang dimasukkan, ya, ini nantinya bakal bagaimana ini? Ini untuk lak ini loh ya. Ini saat ini sudah dipasang 1-1 apa 2-2? Halo, gimana? Lihat itu ya, bawah LHP horizontal plate
Kemudian B, horizontal plate, itu adalah BI, ya, ditambah 2 kali diameter baut. Kamu lihat di halaman 51 semuanya. Kalau dengan beban konsentris, kalau tanpa beban konsentris itu ada sendiri-sendiri ya. Kalau dengan beban konsentris, maka ada tambahan 1,5 in, yaitu jarak dari dinding tangki menuju ke bagian menuju kepada bagian dari I-beam. Tapi kalau tanpa beban konsentris itu mepet ya langsung ya. Sehingga langsung H dan B-nya adalah langsung B I-beam ya, tambah 2 kali diameter baut. L horizontal plate, H I-beam. Kemarin gambarannya sudah ya. Masih ingat? Oh ini masih kasih. Jadi kalau masangnya di sini, ini lagnya ya. Itu misalnya itu ini kalau masangnya itu misalnya di sini itu adalah dengan O. Ya. Begini ya, wah. Ini modelnya begini. Maka ini mepet ya, maka di sini adalah langsung nih hanya I-beam, ini I-beam ya. H I-beam ditambah 2 kali diameter baut. Ini juga begitu di sini ya. Bagian sininya nanti adalah B I-beam ditambah 2 kali diameter baut. Itu ya. Kalau tanpa beban konsentris, itu kalau pemasangan tanpa beban konsentris ya. Mepet seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Kalau enggak langsung ya. Di sini pemasangannya bisa ini tanpa beban ya. Hingga langsung tanpa beban konsentris. Akhirnya kita tahu harga LBP, LHP dan BHP. Maka HG AG adalah, jadi dari mana apa gambar HG? Sama ini ada di halaman ya, halaman 51. Ya. Tanpa beban konsentris tadi ya, maka di sini AG setengah LG, kemudian HG adalah 5/3 LG ya. Di sini dikatakan HG AG ya, 5/3 dari LG ya. LHP ya, oke. Nanti saya jelaskan ya. AG adalah setengah dari LHP. LHP yang dimaksud di sini di dalam buku tadi adalah LG. Ini banyak nulisnya enggak konsisten Bang ya. G itu adalah gaset ya. Nah, baik, ini saya harus gambar ulang ini karena enggak kirinya ya. Oke. Saya gambar ulang dulu ya. Ini harus saya clearkan dulu. Ini kalau di ini hilang nanti.
Saya titipkan di sini aja ya. Sanunut ini aja dulu ya. Ya, enaknya gambar di sini aja. Oke, ini kelihatan ya. Baik ya. Jadi horizontal plate itu adalah ini. Ini adalah B. Ya, dan ini misalnya H. Karena di sana begitu ya, oke, jangan H, gitu mungkin. Maka otomatis ini analisa dimensi aja ya. Jadi ini kan nanti akan berpadu karena ini bagian ini adalah ini horizontal plate ya. Jadi ini adalah vertical plate ya. Kemudian ya, ini adalah yang bagian bawah ini adalah horizontal plate. Nah, bagian saya aja ya. Bagian ini di sini ini nanti ya akan ada pengelasan ya. Ini las ya antara vertikal dan horizontal. Dilas di situ ya. Sehingga otomatis kalau di sana LG ya itu harus sama dengan ini. Kalau ini dibuat satu penggambaran begini ya. Sehingga kalau ini dari sini ini dibuat ini ya. Maka kemudian ini diperpanjang, maka ini akan jadi ini. Nah, kalau dibentangkan begini ya, kalau ini misalnya dari kertas tuh gini ya, kayak kamu main origami gitu ya. Nah. Ini kalau ini ditutup ini bukan ke sini, maka jadilah ini. Dilas. Jadi ini adalah dilas. Di sini ini dilas. Ini dilas di sini nih. Keduanya dilas. Ini dilas. Oh, sorry. Ini dilas. Dilas. Bagian ini dilas pada tangki. Ini tangki di sini tangki ya.
Kemudian juga ini dijelaskan ke tangki ini, ke tangki. Sudah bisa dibayangkan? Ini kalau ditutup jadilah ini. Jadi kalau ini dibuka jadilah ini ya. Kalau ini sini ya. Kalau dibuka, ini dibuka ke sana, ini dibuka ke sini, gitu ya. Jadilah ini. Ya. Di sini adalah bodi tangki ini bodi tangki di sini. Di sini tangki di sini ya, tangki. Oke? Baik. Sehingga kalau ini adalah dibilang ini adalah B horizontal plate, ini misalnya adalah B, maka di sini ada yaitu LG juga sama dengan LG. Di sini itu juga dibilangnya di sana itu di buku itu ini LHP ya kan, LHP dia bilang horizontal plate. Ini B HP ya, B HP. Di sini juga ya, di sana yang akan nempel itu di sini. Berarti LHP ini akan nempel dengan yang namanya dengan LG di situ. LG gaset. Jadi ini adalah gaset. Ya. Vertical plate disebut juga gaset. Oke, ya kan disebut LG. Oke, sampai di situ oke? Paham? Gambarnya, pembacaan gambarnya? Halo? Iya, Pak. Oke. Oke, saya akan teruskan ya. Ini terakhir ya. Nah, maka dengan demikian maka di situ kenapa kok harga HG, harga ini semuanya langsung 5/3 LHP dan lain sebagainya. Ini juga sama dengan sekian setengah dari LHP karena di depan tanpa ada keterangan. Baik, untuk menghitung tebal horizontal plate sekarang M sama dengan beta pangkat 3 T kuadrat dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat beta. Ya. Di bawah itu 3 kali 1 min mu ya kuadrat dan seterusnya ya. Mu-nya adalah Poisson ratio. Di situ dipasang 0,33 ya. Kemarin sudah saya tunjukkan, ada yang tanya soalnya mu itu gimana? Mu itu adalah Poisson ratio ya. Dulu di kuliah bahan konstruksi pasti sudah pada dapat ya. 0,33 itu adalah sudah ada datanya gitu ya. Jadi ini tinggal masukkan angka itu. P adalah beban ya tadi 9.200 ya. Kemudian C itu jarak yang diberikan antara, walaupun ini tanpa beban konsentris itu dikasih jarak di sini diminta di soal 1,5 in. Dia adalah diameter dari ya ini dia. Di sini sudah ada diketahui enggak ini? Tiba-tiba ada 30 ya. Banyak terasa seperti angka siluman ini. Coba bicara. Oh, diameter 5 feet. Iya. Ya, oke. Setengah diameter, setengah dari 5 kali 12, 60, setengah kali 60, 30. Oke? Oke ya, tahu asalnya ya. Dibagi dan sebagainya BHP dan HHP, horizontal plate. Tadi sudah dihitung, HHP dan HP di atas itu ya. Ya, LHP sama itu adalah angka BHP, ini sudah ada di atas itu ya, 4,509, LHP 8, itu hitung dengan baik ya. Kalau angka ada yang keliru, kamu harus care ya. Jadi kita cari ya. Oke. Kemudian B tahu, kemudian THP adalah akar 6 F-loable. F-loable-nya 12.000. Ini karena kita nggak ada data ya, langsung dipakai ini tadi. Seolah-olah plat itu memiliki loable stress sekian. Ya.
Kemudian dari persamaan ini diperoleh TG sama dengan tebal kaset 38 TAP. Ya, didapatkanlah tebal kaset. Ini ngitung tebal kasetnya lebih ribet ya. Dan sekarang base plate untuk tadi horizontal plate, sekarang base plate yang tadi itu. Oke. Tadi kita bicara soal penyanggah beton yang akan menopang menahan beban dari kaki. Maka kita hitung sekarang untuk base plate. A sama dengan P per F base plate. Ini adalah beton rupanya yang dipakai. Maka satu kaki ada 9.200. A sama dengan P per BP. Ini adalah LBP kali PBP tadi ya. Yaitu yang tadi kita sudah bicarakan. Ya ini tadi kita bicarakan ya. Ya ini tadi ya. Sekarang itu contohnya ya. Berarti kan jadi A kita sudah tahu 15,3. 0,8 kali B. B-nya adalah B dari, nah ini tadi. Ini kenapa kok 2,509 tahu? Karena soal di sini mengatakan pakai I-beam. Ya, dengan harga B kali hanya sebelah kiri ya. 2,509 hanya 3. Karena dia pakai I-beam 3 inci. Oke. Hanya 3 in, B-nya 2,509. Jadi lihat di sini. Ini hanya adalah 3, ini 2,509. Nah, ini sekarang kita bicarakan ini. Jadi sama dengan 0,8, ini 0,8 dari B-nya, harga B dari itu ya. 2,509 ditambah 2N, ini N. Ini adalah 0,95 bagian sini ya, kali H, bagian H-nya ya. 3 hanya ya, tambah 2M. Dianggap M sama dengan N, di sini dikarenakan sama dengan M, ya oke. M sama dengan N dimasukkan harga daripada M, dengan M, ya oke. Kemudian LBP kemudian dimasukkan setelah diketahui M ya. Kemudian LBP, nah, lihat di atas itu ya. Satu-satunya yang saya katakan tadi di sini bagian sini ini. Ya, ini bawah ini ya, ini LBP 0,8P tambah ini kebetulan ini adalah M atau N ya. Ini dianggap misalnya saja sama dengan M di situ. Sudah diketahui di situ adalah M ya. Sehingga kemudian dimasukkan angka-angka itu. Dengan dimasukkannya harga yang diketahui yaitu M 0,75 didapatkanlah jadi luas dari sepatu atau base plate itu adalah 3,5 kali 4,35. Nah, karena ini adalah plat yang bakal dipakai sepatu, yaitu plat ini, yang di sinilah ini, maka kemudian itu dikatakan ya, disamakan. Karena di sini dihitungan itu adalah 3,5, satunya 4,35, maka ini diambil sama, jadi 4 kali 4 menurut hitungan gitu ya. Jadi diambil di sana 4 kali 4. Kenapa kok 4 kali 4? Ya, ini adalah yang penting ini adalah luasnya sama dengan atau lebih besar dengan 15,3. Yaitu A sama dengan P per FBP tadi, 15,3. Yang penting ini diambil, ini adalah 16. Ini lebih besar dari 15,3. Dan kalau ini diambil ini 4 kali 4, ini masih sepatu masih bisa masuk. Jadi kayak gini ya. Ini adalah 3 tadi kan ya, di sana ya, 3 in kan, 3 in. Ini juga, ini adalah 2,59 in. Sehingga kalau begitu, kalau ini 4 kali 4 masih lebih lebar kan. Sehingga kalau di sini nanti dikasih lubang 2 di sini tidak apa-apa, tidak akan melukai. Tidak akan, masih tetap berada di dalam area 4 kali 4. Itu maksudnya ya. Sehingga dengan demikian, maka kita peroleh, dihitung lagi ya. Hitung lagi, setelah ini 4 kali 4 berarti 4 ini adalah sama dengan 4. 4 ini sama dengan 4. Kalau ini sama dengan 4 sekarang dihitung lagi ya. Ini tahu, maka harga masing-masing M dan N tahu. Dari sini kemudian dia ngitung apa nih? M tahu, dari sini N tahu, dihitung. Dari M dan N ini kemudian tadi yaitu diambil harga terbesarnya nanti.
Untuk apa? Untuk yang ke bawah, untuk base plate, tebal base plate. Ya. Ya. Diambil ya. Dari situ ada komen dulu. Diambil yang terbesar ya, 1 in paling besar ya. Ingat T base plate 0,015 Fn, F-nya tahu ya kan. Oke, ada pertanyaan dari situ? 0,015 F, F itu adalah P per A, P-nya itu adalah 9.200, yaitu satu kaki tadi menahan satu ini dibagi dengan luasannya, ya, luasannya adalah 4 kali 4 tadi ya, 16. N ini tadi antara M dan N yang ambil terbesar 1 in, karena M-nya 0,575 di atasnya itu ya, menjadi 1 kuadrat. Diperoleh T base plate 0,44, 0,464 menjadi 5/16 ya. Kalau dibagikan dan dijadikan 5/16. Dengan demikian maka kita sudah bisa tahu tebal base plate. Berikut sekarang angker baut. Nah, baut sama dengan P baut dibagi F allowable baut 9.200 dibagi 4. Kenapa 4? Karena jumlah bautnya ada 4 dibagi 12.000 0,12. Baut sudah tahu, bisa dihitung ya. Diameter baut ya, karena ini dianggap lingkaran maka pipi lingkarannya. Jadi luas lingkaran adalah 0,2. 0,2 adalah luas lingkaran ya. Jadi berapa deh? PR kuadrat ya kan? PR kuadrat. Sehingga nanti dari sini bisa dihitung diameter baut ya. Atau pi 4 di kuadrat. Oke, sehingga dari sini langsung bisa dihitung di akar. Itu dikatakan ya A baut dibagi pi per 4. Ini diakarkan ini. Maka di situ ada kata-kata 0,785. Oke, dari situ bisa diperoleh hanya diameter baut. Kalau tidak, kata dia itu pakai tabel 211. Kalau di bukunya Pak Usnaryo tabel 211. Lihat di halaman 54 ya. Ini adalah berdasarkan luasan ya. Jadi diameter baut dicari dari tabel dengan dasar A baut yang sudah didapatkan dari persamaan 284 A baut yaitu 0,2 itu. Di sini kita lihat saja yaitu A baut, luas penampang baut 0,2. Ya. 0,2. Tidak ada 0, yang ada luas penampang baut adalah 0,12, 0,202, 0,302. Ada adalah 0,202. Maka di situ diameter bautnya adalah 5/8. Oke, cocok ya. Kemudian jumlah uliringnya 11. Ya, kalau ulir standar ya. Atau paling tidak di situ ada kadang-kadang jumlah ulir 8 buah ya. Jumlah ulir di situ ya ada 8. Dibuat 8 ini tidak apa-apa, tapi kita ikutin yang standar 11 ulir. Oke, sudah selesai ya. Itu tata caranya. Ada pertanyaan dulu? Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang LBP sama dengankan dengan PBP sama dengan 4 inch itu kenapa ya Pak? Kenapa tidak 5 inch?
Yang di mana yang kamu tanya ini? Halaman berapa ini? Yang halaman 57, Pak. 7 ya, yang mana? Yang dari data tersebut diambil harga PBP sama dengan LBP sama dengan 4 inch. Sedangkan kan di atasnya itu LBP-nya didapatkan 4,35 inch ya, Pak. Desain base. Ya. Oke. Itu begini. Waduh, ini sudah saya matikan ini share-nya. Semoga masih ada. Oh, ini tadi ya. Jadi ini ya, kayak ini dihitung ternyata adalah ya, lihat itu ya, setelah dihitung 4,35 dan 3,5. Ya. Sepatu yang mau ditahan ini, kakinya ini kan adalah berapa tadi? Berapa kali berapa? Contoh soal ini, ya. Yang spesial tulis tadi. Di sini adalah ininya adalah hanya 3 ya. Ininya adalah 2, B-nya ini B profil ini ya, I-beam ya. Ini adalah 2,59 ya kan? Hitung-hitungan yang ada untuk luas ya. Nah, lihat di atas itu ya. Di halaman 57 bagian desain backplate bawahnya itu A sama dengan P per FBB 15,3. Ya. Itu A hasil hitung-hitungan keperluannya ya adalah P dibagi kemana tuh? Oh hilang. Baik, langsung ke buku itu aja ya. Apa yang saya tekan tadi? Jadi A dari hitung-hitungan itu adalah P per FBB. Ini adalah menghasilkan angka 15,3. Ya kan? Nah, sedangkan hasil perhitungan dengan ini dipasang dengan cara begini ya. Ini adalah dari soal ini dipakai adalah H sama dengan 3 dan ini adalah menurut data di APNIG 2,59. Keperluannya itu ini ya, sedangkan hitung-hitungan ini setelah mencari kompensasi yang H itu adalah misalnya saja 0, ini tadi ini yang memakai H tadi itu ada misalnya dulu ya 0, yang pakai H itu apa dia lagi 0, Bentar dulu ya. Ya, yang pakai H itu 0,95 ya. 0,95 H tambah 2M gitu ya. Nah, yang di sini adalah 0,8 B tambah 2N ya. Dari hitung-hitungan ini gitu ya. Di contoh soal yang ditanyakan angka itu ya. Di sini mendapatkan ya. Untuk LBP ya. LBP itu setelah dihitung
0,8 kali dan seterusnya itu ya, itu adalah 3,5. Yang ini bahwa itu PBB adalah 0,95 H dan seterusnya itu adalah yang tingginya 4,35. Ini yang kamu tanyakan ya? Kenapa nggak pakai ini ya? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak, itu kebalik. Hah? Yang PBT-nya 3,5, LBP-nya 4,35. Nah, yang itu mestinya seperti ini. Kenapa? Karena itu 0,95 kali tambah 3. Itu adalah bagian yang PBP. Ya, hanya di situ yang kebalik ya. Nanti dicek lagi ya. Jadi kalau gitu nanti hati-hati ya. Kemudian ya, dari ini aja, ini langsung kalau kita mengamati ini kan mau memenuhi dari ketentuan ini. Ya, kan harus memenuhi ketentuan ini toh. Yang penting sekarang ya, bahwa kita harus menyediakan ini, sepatu ini. Sepatu itu mesti lebih luas enggak? Sepatumu lebih luas daripada kakimu enggak? Bagaimana kalau kakimu lebih lebar dari sepatumu? Berarti kamu kan pakai sepatunya adikmu. Iya. Atau pakai sandalnya adikmu. Ngerti maksudnya? Akak? Iya kan? Berarti enggak cocok. Ya. Nah, kakimu bakal ada yang menyentuh tanah. Nah, maka dari itu, sekarang estetika, ngerti estetika ya? Sepatu prinsipnya lebih luas daripada kaki. Sehingga kalau seperti ini, ya gimana kalau dipakai 4 kali 4? Sama dengan 16. 16 ini lebih besar daripada ini. Oke, sepakat. Sekarang 4 kali 4. 4 kali 4. 4 kali 4. Ketika 4 kali 4, ini masuk enggak nih? Kaki ini, masuk enggak kaki ini? Masuk. Jadi itu. Jadi kalau sampai kita tuh mau motong plat yang ada di industri nanti ya, potongkan 3,5 dan 4,35. Buyar, ya kan? Sumpah sekali motongnya. Kita jadi bulatkan aja berapa pasnya. Itu begitu orang di lapangan. 4 kali 4, 5 kali 5. Boleh 5 kali 5? Boleh. Boleh. Tapi kelebaran. Kenapa? Ngapain kita pakai butuhnya 15,3 kok? 5 kali 5, 25. Kan kenapa? Kalau 16 kan masih oke, acceptable. Oke, saya kira begitu ya pemikirannya. Ada? Iya, Pak. Baik, Pak. Ada yang lain? Dilatih dulu ya. Ini dilatih dulu. Sekarang bulurah. Bulurah, kita mau kuis kapan bulurah? Mungkin gimana kalau latihan kuis dulu? Ya, jadi baru bisa komen. Ya, yang menyangkut total, yang kemarin nggak jadi dikerjakan, yaitu nggak jadi dikerjakan karena belum sampai. Yaitu ada penyangga. Soal nomor berapa kemarin? Nomor 4 ya? Ya, Pak. 4. dari nomor 1 juga ada, Pak. Gimana, Dek? Nomor 1 juga ada penyangganya. Ntar dulu. Ya, ini yang lengkap problematika sebenarnya yang 4. Ya. Iya. Yang nomor 1 langsung ngomong eksternal saja. Kalau ini langsung ada internalnya ya. Sekarang yang kebagian kemarin apa? Yang kemarin kebagian soal nomor 4 itu timnya siapa? Pak Tim. Timnya siapa tim? Sebentar, Pak, saya lihatkan dulu. Yang merasa timnya ngerjakan nomor 4 coba ngomong biar Pak Tim nggak lama-lama. Saya Pak Odina. Odina, ya Odina. Coba tampilkan diri semuanya. Tampilkan diri semuanya.
kuatkan dulu. Ya masih pagi di masa sudah tertidur ya. Odina, tampilkan. Oh bingung, golek sembarang ini. Coba timnya yang lain, cowok. Halo? Siapa yang tim soal nomor 4 selain Odina? Ada Sofa, Gea, Afif, Ifat, Sasi, Harif, Nanda, Mas Nanda, dan Mas Abdul Rohim. Ayo, tampilkan. Oke, Mai mungkin mau nyetir ya. Baik, jadi nanti coba dikerjakan ulang latihan yang belum kita diskusikan. Kalau kamu belum latihan, kita diskusi, saya ngomel begini, aku yakin kalian jarang yang tadi itu nyimak baik ya. It's okay ya. Ini adalah memang pembelajaran zaman now, zaman COVID ya. Di sebelahmu itu banyak COVID-nya, ya, makanya kamu terus ngantuk-ngantuk ya. Ada nguat-nguatin sampai guyang-guyung, karena ada temennya ada di belakang, dia ada ya. Siapa yang tidak? Tidak ada, Pak. Ini Fatimah juga di luar ruangan kayaknya nih Fatimah ini. Oke. Jadi begini ya. Nanti kerjakan dulu biar tahu rasanya ngerancang penyangga total. Iya. Baru nanti diskusi. Baik, kalau begitu hari Senin depan kita mau diskusi dulu sebagai kasus adalah yang chapter. Soal nomor 4. Tim tadi itu Odina, timmu nanti present lagi. Ya. Baik, Yang Pak. soal nomor 4. Yang kemarin sudah kamu betulkan. Ya nanti kita cocokkan. Apa yang kamu kumpulkan nanti yang dikumpulkan Bu Lurda nanti akan saya cek lagi. Yaitu yang soal nomor 4. Kemudian nanti saya akan minta orang lain di luar timmu nanti untuk menjelaskan soal rancangan dimensi mengenai penyangganya. Mengenai penyangganya. Jadi, Bapak, mohon maaf, berarti ini seluruh mahasiswa mengerjakan, namun ya, seluruh mahasiswa mengerjakan. Ini latihan loh ya, latihan penyangga sekarang. Ya, oke? Senin nanti kita diskusi ya. Ya, baik, Pak. Oke, setelah itu baru kita tetapkan Bu Lurah. Setelah itu apakah hari Rabunya baru kita kuis. Ingat loh ya, kalau siang dengan kamu selesai mengerjakan total, semua mengerjakan soal nomor 4, semua mengerjakan ya. Dengan kamu total itu mengerjakan sendiri-sendiri kamu mengerjakan dengan tim, bisa enggak satu soal itu selesai 3 jam? Kamu nanti bisa ngukur. Karena itu maka nggak mungkin di siang hari. Kalau malam hari kamu selesai terawih jam 9, maka kamu selesainya jam 1. Saya yakin kamu ketiduran. Nah, ini model-model sekarang gini ya. Gimana? Mega Putri, gimana? Sanggup kamu kalau misalnya siang hari, maka cari waktu ya Bu Lurah, Fatim. Kira-kira yang waktu yang tidak tabrakan dengan kuliah lain. Jam 7 sampai jam 7, 8, 9, 10. Jam 10 baru selesai. Itu nggak jaminan selesai loh ya. Itu Tapi dianggap selesai. saya Ya, izin bertanya, ada? Pak. Ya, Untuk kuisnya nanti satu soal ya, Pak. 3 jam. satu soal, paling satu soal. Salah ya wes salah 16. Ya. Makanya dinilai adalah tulisannya ya. Bapak, mohon maaf, saya izin bertanya dahulu yang contoh soal 2.13 tadi, Pak. 2.13. Ya, yang halaman 56. Oh. Ya. Oke. Silakan Bu Lurah. Yang Itu mana Bu kan Lurah? yang LHP itu kan HI ditambah 2 kali diameter baut. Itu diameter bautnya pakai yang mana ya, Pak? Kenapa bisa langsung dapat 2 in? Tadi saya kurang memahami yang itu. Bentar ya. 2 kali diameter baut. Sebentar. Halaman 56. Iya, Pak, yang LHP. LHP 2 kali diameter baut. Oh, itu ya. Ini berarti baut kan, ini baut di situ kan sebenarnya kan belum dihitung. Iya kan? Iya, belum terhitung. Belum dihitung. Nah, sehingga ini hanya menghitung kompensasi. Jadi kalau kita lihat begini ya,
Ingat ya, ngitung sebenarnya kita menghitung macam seperti ini ya. Ini semuanya adalah trial and error, ya. Dan kalau kita mau tahu kiraan baut, yang paling tidak sama dengan baut yang telah di halaman 57, benar. Untuk bulu ratanya ya, yaitu diameter baut 8/16 in. Ya, dari situ kita bisa tahu kiraan. Bautnya jumlahnya ada 4 yang digunakan untuk menahan gerak daripada kaki pada base plate. Kebayang, Bu Lurah? Di Iya, Pak. bagian atas itu tidak ada kata baut sebenarnya, tetapi kiraan luasan yang harus dikompensasikan. Ini saya anukan lagi, mumpung Bu Lurah tanya ya. Sebagai pejabat harus dihormati. Ini Bu Lurah, ini ya, ini kita, ini misalnya tadi itu ya, misal ini tadi ya. Oh, gambar lagi. Ya. Ini misalnya horizontal plate-nya. Ya. Di sini kebetulan oke, dia pakai I-beam ya kan. I-beam ini. Ini kan misal saja oke. Bentar dulu. Oke. Misalnya pemasangannya adalah pemasangan dan begini, di mepet gitu ya, saat mepetnya misal begini ya. Oke. Maka horizontal plate-nya ini, base plate ini horizontal plate namanya ya, masih bukan base plate ya. Ini horizontal plate. Ini kan mesti nanti kan ini kan ke bawah ya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan dengan gambar kok nggak bisa. Oh iya batas. Nah ini ya. Tolong yang lain image-nya kamu kembangkan ya semuanya ya. Aduh. Ini ya. Ini ya. Ini berarti kan begini tuh. Bayangkan ya. Maka ini nanti ini kan akan sampai ke bawah tuh ini. Nah, maka di sini perlu dikasih lubang untuk nyancang itu. Ya. Ini nanti akan ada baut. Ini yang dilas, ini dilas sama dengan horizontal plate gambarannya. Ini dilas dengan, ya, ini adalah ke bawah ini gambar I-beam-nya, ya, ya. Ini I-beam-nya ke bawah ini, ke bawah sampai ke bawah ini kaki ini ya. Sampai di bawah nanti di sini ada horizontal plate. Ya, yang tadi kita sudah hitung tadi, yang ada tadi tanya itu ya. Nah, kemudian di atas nanti baru kita ini yang bakal horizontal plate yang bakal yang ada di kaset gitu. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini yang ditanyakan si Bu Lurah adalah yang ini. Inilah ya, Bu Lurah. Ya, Pak. Nah, ini. Nah, ini adalah yang ini tadi. Jadi ada dua, lembar ini dan lembar yang bersama dengan ini. Kalau enggak mungkin langsung di sini dikasih baut, mau dicancang dengan baut, mau diikat dengan baut gimana kalau yang atas enggak ada horizontal plate, yang ini yang nempel ke body I-beam ini kan juga harus ada yang dilas di sini juga. Ya. Ini realnya itu. Jadi kalau desain salah satu, dihitung salah satu, kenyataannya di lapangan ada dua. Jadi satu itu untuk yang ditempelkan pada I-beam, satu yang ada di body, yang dilas ke body. Nah, ini yang dilas ke body di sini, ini dilas ke body ini. Ini bagian yang dilas lah, ini dilas. Nah, ini dilas. Ya. Ini dilas ke sana ya. Nah, ini dilas. Sedangkan ini dilas antara gaset dengan horizontal. Gaset, ini horizontal, dilas di sini. Sudah. Ini lembaran itu. Jadi hanya ini yang dilas 1, 2, 3, 4, 5, 5 bagian itu aja. Yang dilas ke bodi tangki cuma ada berapa bagian? Coba dihitung nih. Yang dilas ke bodi tangki itu hanya ini. Ya ini dilas bodi tangki ini yang saya biru ini. Ya, ini adalah ke bodi. Nah, yang lain yang ini dan ini adalah antara vertical plate sama horizontal plate. Oke, Bu Lurah? Iya, Pak. Sudah, terima kasih, Pak.
Oke. Sudah lewat ya. Ya. Kita olahraga dulu habis ini. Terkait waktu kuisnya nanti kami diskusikan terlebih dahulu. Ya, untuk penentuan kuis semua kuliah saya tergantung dari lurahnya masing-masing. Jadi apa kata pejabatnya ya. Tapi yang jelas saya beritahu waktu kuisnya tidak bisa kurang dari sekitar 2,5 atau 3 jam. Jadi kalau misalnya mau pagi sekali lebih baik. Saya takut kamu ada kuliah. Ada kuliah setelah ini? Ada, Pak. Loh kan, kalau ada kuliah berarti paling tidak kamu mulainya jam 7, 8, 9. Tidak bisa, jam 9 kamu kuliah ya? Iya. Iya. Nah, maka harus dari jam itu paling tidak. Tapi kalau kamu nekat 2 jam aja Pak, wis sak kuate, sak indo-indoe. Nah, gitu ya. Yang nggak maksimal nanti. Nah, Bu Lura pakai kata maksimal lah gitu ya. Ada kelaparan juga ya. Ya yang nggak puasa, yang putri nggak apa-apa, yang mahasiswi ya kan bisa, mungkin waktunya nggak puasa bisa pasang air, pasang jus segala ya. Ada kayaknya tenang, pokoknya minggu ini jalan ya 3 jam ya. Jadi gimana nih? Silakan kamu berunding dengan Bu Lura. Jadi kalau sudah saya katakan kalau mau 3 jam, kalau mau pagi berarti harus mulai jam 6. Dari masjid langsung diem dulu ya kan, langsung belajar ya kan. Habis sholat subuh ya, atau malam aja Pak, nggak jaminan kalau malam, banyak yang tertidur ya. Tadi malam ada kuis juga KPK ya, kayaknya ya lucu-lucu juga ya kan, ya. Minta 8.30, pelajarannya 8.45 mulai, waktu kuis hanya 50 menit. Ya kalau KPK bisa 50 menit, mau setengah jam bisa. Nah kalau desain ini, bagaimana? Ya, saya sedang merancang juga kuisnya anak termo ini. Mau berapa kamu minta termo? Gitu. Mau 2 jam ini kalau selesai. Soalnya 2, boleh 1 minta 1 ya enggak apa-apa. Baik ya, silakan Bu Lurah, itu urusannya Bu Lurah dan para masyarakatnya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, saya tutup. Ya, Absen sudah ya? Absen oke? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, baik, Terima alhamdulillah. kasih, Pak. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.